Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya coba bahas soal yang dianggap sudah lupa atau susah ya. Sebenarnya ini mudah sekali. Yang penting kalian tahu dasarnya dulu. Yang kalian tahu kan ada gerbang utama itu ada gerbang N, ya kan? Ada gerbang N. Berarti kalau di sini inputnya A, B, di sini Y, berarti gerbang N adalah rumusnya Y sama dengan A kali B, bukan kali ya, ini titik. Nah, gini. Terus ada lagi gerbang OR. Jika inputnya A, B, dan outputnya adalah Y, maka rumusnya, fungsinya adalah A plus B. Nah, ini tabel kebenarannya bisa kalian lihat atau kalian review lagi. Dimana terus ada dan ada satu lagi gerbang NOT. Gerbang NOT adalah gerbang yang mempunyai satu input dan satu output. Nah, jika misalkan dia inputnya misalkan A, ini Y, misalkan inputnya 1, berarti outputnya adalah 0. Dan begitupun kebalikannya, jika inputnya 0, berarti outputnya adalah 1. Itu aja. Nah, sekarang kalau gerbang OR gimana? Kalau gerbang OR A, B, Y, kan ini kan 0 0 input ini ya, 0 1 1 0 1 1. Ini adalah kombinasi. Jika ada 2 input berarti kombinasinya kan ada 4. Terus 0 0 berarti 0 0 outputnya adalah 0, ya kan? 0 1 outputnya 1, 1 0 outputnya 1, 1 1 outputnya 1. Ini gerbang OR. Kalau gerbang N, A, B, Y, 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 sorry 1 0 0 1 1 1. Jadi gerbang N dia akan bernilai 1 jika kedua inputnya berlogik 1. Sedangkan gerbang OR dia akan bernilai 1, logik akan bernilai 1 outputnya jika salah satu atau kedua inputnya itu punya logik 1. Nah, itu adalah prinsipnya. Nah, dari soal yang ini berarti ini sudah jelas ya. Y sama dengan A titik B, berarti ini merupakan fungsi atau persamaan dari gerbang N. Oke, jelas. Sekarang nomor 2. Nah, nomor 11. Y sama dengan A. Nah, kalau ada di atasnya ini namanya apa? Namanya adalah NOT. A NOT plus B. Di sini adalah soalnya adalah disuruh menggambarkan. Nah, kemarin 7 siswa itu bisa mengumpulkan memang dia benar menggunakan gerbangnya sudah betul, gerbang OR. Ini memang pakai gerbang OR. Tapi petunjuknya di situ adalah disuruh menggambarkan. Gimana berarti gambarnya? A NOT berarti dia akan ada input. Berarti kamu gambar aja ada input A sama B dan kamu gambar dulu di sini. Di sini adalah operasinya adalah operasi gerbang OR. Dah gambar gerbang OR, gambar dulu aja gini. Nah, ini A, ini B. Sekarang A NOT, berarti A NOT itu gimana kalau A NOT? A NOT itu berarti ya kayak gini. Mana tadi? Nah, seperti ini. A dikasih NOT, dikasih gerbang lagi seperti ini. Nah,
berarti A nya dikasih gerbang lagi kayak gini, baru dia masuk ke sini. Dia awalnya di sini A, keluar di sini adalah A not. Nah B nya langsung aja B, sini B masuk. Sini outputnya adalah Y. Udah jelas kan? Udah. Nah yang ini ini sebenarnya sama aja gini. Dalam sistem clock, ini adalah sistem clock, ini nilainya 1. Saya pernah ngajarin kalau nggak salah dulu waktu kelas 11. Ini nilainya 1, kalau ke bawah, di bawah ini nilainya 0 ya kan, 1 0 1 0 gitu. Nah si A ini di sini dia ada 1, ada 0, ada 1, ada 0. Anggap saja dia 1 di sini. Nah ada 1. Lalu di sini yang B dia 1 semua. Nah 1 semua ya kan, ini 1, ini 0, ini dikasih 0, kasih 1. Nah ini outputnya, Y ini adalah outputnya adalah sama dengan inputnya yang ini. Berarti apa operasinya? Anggap bila di ini saja, ini 1 outputnya 1, berarti 1 kan. Oke, 0 1 0 1 0, berarti apa? Nah kalau kayak gini, ini yang dianggap itu adalah yang clock yang atas ini. Nah clock yang atas ini 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0. Nah karena outputnya seperti ini, berarti dia adalah merupakan gerbang logik apa? Jika 1 1 1 terus 0 1 0 1 0, apa berarti 0 1 0, berarti gerbang apa? Dari gerbang logik dari tabel kebenaran tadi adalah N ya kan. Nah gitu aja. Terus sekarang nomor 13. Ini gampang sekali nih, kalau kalian sudah ingat review dari yang sebelumnya, kalian pasti ingat ini. Nah kita coba, kalau ada rangkaian seperti ini, itu kalian lihat per gerbang. Ini gerbang apa? Yang ini gerbang apa? Gerbang N ya kan. Ini gerbang N. Yang belakang ini gerbang OR. Jadi nanti di sini operasinya pasti ada titik. Yang ini di sini juga titik. Yang OR operasinya adalah plus, gini kan. Oke. Sekarang dari yang ini dulu. Dari yang ini, outputnya ini apa? Inputnya dulu. Inputnya A sama apa ini? Di sini diambilkan dari sini, dia ngambil dari sini. Kalau gerbang N berarti gimana operasinya? A titik C ya kan. Nah sekarang pindah yang bawah. Ini inputnya adalah B titik C. Oke, udah kan? Sudah. Ini masuk ke sini. Ini tadi salah. Dia langsung masuk ke gerbang OR. Nah gerbang OR operasinya gimana? Operasinya adalah plus atau penjumlahan. Ya tinggal ditulis aja inputnya apa. Yang ini inputnya A C, operasi OR, kemudian B C itu F. Jangan lupa tulis seperti ini. Ini dikurungi. Nah, dikurungi kayak gini biar enggak bocor, biar enggak bingung. Ya jelas ya. Oke, lalu nah ini sebenarnya bukan rangkaian elektronika, bukan. Ini sama dengan logik, sama dengan gerbang logika, cuma dalam rangkaian elektronika.
Oke. Coba yang ini. Ini adalah ada sebuah rangkaian rangkaian seri. Ada saklar 1 dan saklar 2, kemudian ada L adalah lampu. Nah, kalau kayak gini tuh fungsinya outputnya adalah L, karena di sini saklar 1 dan 2 akan menentukan lampu ini hidup atau tidak. Berarti outputnya adalah L. Kalian buat persamaannya itu L dulu. L sama dengan, sekarang tinggal S1 sama S2. Nah, masalahnya di sini adalah fungsi logik apa atau fungsi gerbang logika apa yang membentuk suatu S1 dan S2 ini. Sekarang coba kalian logik. Misal si saklar 1 mati. Saklar 1 dihidupkan, on ya. Berarti kalau saklar 1 logik 1 on ya. Saklar logik 1 on, saklar logik 0 berarti off ya. Nah, berarti ini misalkan saklar 1 gini ya, saklar 1, saklar 2, L. Buat aja gerbang tabel kebenarannya. Misalkan saklar 1 on. Jadi on itu disambung. Kayak saklarku dipetek. Saklar 1 on, saklar 2 on. Nah, kira-kira lampunya mati apa nyala? Nyala ya. Urip kabeh kok. Ini nyambung semua kan, karena dia rangkaian seri. Arus listrik mengalir dalam satu jalur ini saja. Oke, coba lagi. Jika saklar 1 off, 0 ya. Saklar 2 on, coba. Kira-kira lampu nyala nggak? Nggak nyala toh. Kalau nggak nyala berarti 0. Sama, ini logiknya si L itu sama. Jika dia logik 1 on, logik 0 off. Mati berarti kan. Sekarang saklar 1 off, saklar 2 off. Kira-kira lampunya mati kak? Hidup apa enggak? Ya matilah ya. Terus jika saklar 1 on, saklar 2 off, mati kan? Nah kira-kira ini fungsi apa? Tabel kebenaran dari gerbang logika apa? Nah, ini kalian cari sendiri. Ini sudah. Nah, itu kan kalian tinggal kalian buat di sini. Ini adalah gerbang logik apa? Tabel kebenaran dari gerbang logik apa? Kayak gitu ya. Oke. Lanjut nomor 16. Ini sama prinsipnya. Logiknya sama kayak yang saklar 1 sama saklar 2. Sama yang seri. Nah, kalau yang ini paralel. Nah, cara mudahnya yaitu tadi. Kalian buat kondisi jika saklar 1 itu logik 1 ya, dia on. Jika saklar logik 0 dia off. Terus lampu jika lampunya 1 itu berarti on atau menyala. Jika 0 off atau mati. Oke, dibuat lagi aja tabel kebenarannya. S2 L. Oke. Saklar 1. Coba saklar 1 dimatikan. Kalau rangkaian paralel, dia arus listrik itu bisa mengalir di sini, bisa pecah. Dia bisa mengalir dari atas, dari jalur sini, atau dia bisa mengalir dari jalur bawah sini ya. Jadi kondisinya seperti ini. Jika saklar 1 0, saklar 2 0, kita buat mati dulu ya, maksudnya tidak dinyalakan. Saklarnya terbuka atau off. Saklarnya off semua. Kira-kira ada arus listrik yang mengalir apa enggak? Enggak kan? Berarti lampunya mati. Coba jika saklar 1 0 ini terbuka, saklar 2-nya 1 atau saklar 2-nya ini tertutup atau nyambung di petek.
disambungkan. Nah, arus listrik karena di sini mati, berarti otomatis dia akan mengalirnya lewat sini kan. Mengalirnya dia lewat sini. Nah, lampunya bisa nyala apa enggak? Nyala dong ya. 1. Begitupun juga jika saklar 1 saklar 2-nya 0, lampu juga bisa menyala karena misalkan dia di sini pun dia kalau di sini off, di sini on lah, arus listrik bisa mengalir dari yang saklar 1 sini kan. Nah, lampu bisa menyala. Apalagi kalau kedua saklarnya menyala. Nah, pasti lampunya menyala. Nah, ini adalah tabel kebenaran dari gerbang logika apa. Gampang toh. Nah, sekarang ini kalian disuruh membuat persamaannya, persamaan fungsi logiknya. Ingat, outputnya kita akan menyalakan lampu ini, berarti outputnya adalah L. Inputnya apa? Inputnya adalah saklar A, saklar B, dan saklar C. Nah, dari sini tadi kalian kan sudah belajar di sini. Nah, di sini tadi pakai gerbang logika apa? Di sini pakai gerbang logika apa? Gitu kan. Nah, misal yang ini saklar A, saklar B. Ini tadi pakai gerbang logika apa? Misal gini. A titik ini kalian cari sendiri. Nah, entah itu dia N atau OR, kalian cari sendiri, jangan lupa dikasih kurung. Nah, kemudian ini juga kalian cari sendiri, saklar C. Nah, ini kan logiknya, karena ini S saklar A, saklar B ini adalah terhubung secara seri dengan saklar C kan. Nah, yang kalau saklar A dan saklar B ini kan paralel. Nah, si paralelnya keluarannya dari saklar A, saklar B ini kan saklar AB. Saklar AB gini kan. Nah, itu terhubung secara seri dengan saklar C. Nah, kalau terhubung secara seri itu operasi logiknya apa di sini. Nah, tinggal gini aja. Kalian tinggal cari di sini fungsi logiknya apa. Ya, ini fungsinya apa? N apa OR, N apa OR di sini. Tinggal nyari gitu aja sebenarnya, simple loh. Ini aja. Main gerbang logika. Nah, ini. Oke, A, B, C sama. Dari setiap output ini gerbang logik apa? OR. Yang ini N, yang ini OR. Oke. Di situ adalah output, di sini adalah Y. Oke, outputnya Y. Di situ ada A, B, C. Nah, kalian cari satu-satu dulu di sini. Di peta ini sisi-sisi. A, B. A langsung ya. A, B. Berarti kalau OR itu gimana? Lambangnya gini ya. A plus B. Oke. Nah, A plus B di sini masuk ke gerbang N dengan input satu lagi adalah input di sini C. Berarti ini kan A plus B. Nah, di sini berarti A plus B di gini sama si C gini kan N. Nah, dah. Oke, sekarang yang bawah ini kan sudah, ini outputnya sudah, ini outputnya sudah. Sekarang yang ini. Nah, ini ada si input yang gerbang N bawah ini ada 2 input. Inputnya satu ambil dia dari A, tapi dia di sini diapakan? Di notkan. Nah, di notkan sama input ambil dari sini di paralel, sini adalah input C. Pakai gerbang N, berarti A not C, ini kan. Nah, sudah. Setelah itu di sini adalah gerbang Y. Dah. Baru di sini dimasukkan. Ini outputnya ini ditulis, outputnya yang di sini juga ditulis kan. Dia output di sini adalah sebagai input dari gerbang OR di sini.
output ini juga, ini adalah input dari gerbang OR yang sebelah sini. Inputnya 2. Tinggal kalian tulis di sini 2 semuanya. Jangan lupa dikasih tanda kurung. Nah, operasinya apa kalau ini gerbang OR? Operasinya adalah jumlah gini. Nah, jangan lupa nanti dikasih tanda kurung ya. Lalu yang terakhir, nah, ini gampang. Sudah saya kasih rumus bantu. Daya setrika P itu adalah simbol atau satuan daya. Satuannya adalah watt. Ya, daya setrika adalah 100 watt. Terus dipakai selama itu adalah waktu, menunjukkan keterangan waktu. Keterangan waktu dalam satuan jam. 2 jam. Dipakai selama 2 jam per minggu. Nah, soalnya di situ adalah kalian disuruh menghitung konsumsi energi si setrika itu tadi dalam 1 bulan. Dengan asumsi 1 bulan sama dengan berapa? 1 bulan itu 4 minggu. Kalau per minggunya 2 jam, berarti 2 jam dikali 4. Gini aja, 2 jam kali 4 berapa? Terus konsumsi energi, ini dalam satuan watt ya, ingat ini masih dalam satuan watt. Nah, konsumsi energi P ya udah tinggal masukkan aja P-nya 100 dikali hasilnya ini tadi. Nah, hasilnya berapa ini tadi? Nah, ini masih satuannya titik-titik watt. Nah, yang diminta adalah kWh. Berarti kalian jadikan K itu apa? K itu adalah kilo. Kalau ini kilo watt hour, ini kan satuannya watt. Karena ini watt, yang ini jam itu hour. Jadi kWh itu adalah watt hour. Nah, ini watt hour. Nah, ini yang disuruh adalah mencari dalam satuan kilo watt hour. Jadi nanti dari sini hasilnya ini tadi kalian jadikan ke kilo. Iling-ilingan kilo itu dibagi piro, dibagi apa dikali gitu ya. Udah gitu aja. Wes, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.